lagi banyak kegiatan Bu Fitri di sekolah? Ya, pastinya terus ya kegiatannya. Terus ya sampai nanti penilaian akhir kelas 1 sampai 5. Kalau kelas 6 hari ini ujian praktek. Gitu. Jadi yang agak sedikit ramai sekolahnya kegiatannya gitu Bu Fitri. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu bisa menyelesaikan semua yang memang tugas-tugas kita. Amin Pak Mister. Hari ini kita di pendampingan individu kelima kita. Nggak terasa ini sudah kelima. Nanti kita tinggal 1 kali pendampingan lagi. Di sini tema dari pendampingan ini yaitu rancangan program yang berpihak pada murid. Nah, kemudian nanti fokus dari pendampingannya itu yang pertama kita nanti refleksikan penerapan aksi nyata yaitu modul 3.1 yang pertama. Kemudian nanti yang kedua nanti kita akan diskusikan rancangan program berdampak pada murid. Jadinya kemarin kita kan sudah di ruang kolaborasi itu kelompok. Nah, coba ini nanti kita diskusikan untuk programnya jenengan di sekolah ini seperti apa ke depannya. Itu kemudian yang ketiga nanti kita akan diskusi perkembangan komunitas praktisi yang ada di sekolah, terutama di sekolah ya. Di sekolah kemudian nanti yang terakhir ini penilaian praktek kucing, gimana nanti kita ada kegiatan pasca observasi bersama teman rekan sejawat yang kemarin memang sudah bimbing untuk membuat RPP, kemudian mempraktekkan langsung di kelas. Nah, jadi perannya sudah Afsal. Nah, sekarang pasca observasinya hari ini, dan ketika nanti panjenengan melakukan percakapan pasca observasi nanti di sini saya akan menilai, karena di kegiatan pendampingan kelima ini ada penilaian dari teknik coaching yang sudah dilakukan bersama teman rekan sejawat. Seperti itu nih. Siap Bu Fitri, insyaallah mohon bimbingannya nanti. Baik, kita di awal dulu sebelum mengawali kegiatan pendampingan, kiranya Bu Ita bisa menceritakan tentang proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, kemudian rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa, dan capaian yang sudah Bu Ita dapatkan di 1 bulan terakhir ini. Siap Bu Fitri. Setelah saya mengikuti pembelajaran di modul yang 1 bulan terakhir ini, ternyata memang luar biasa banget, apalagi mendukung yang menjadi posisi saya saat ini, yaitu sebagai pimpinan lembaga ya Bu Fitri, dan saya juga kebetulan di sini benar-benar baru mengamati karakteristik lingkungan dan lain sebagainya. Jadi saya senang banget diberi kesempatan untuk mempelajari modul ini, kemudian untuk mengaplikasikannya di lembaga saya. Yang pertama saya lakukan itu saya mengamati Bu Fitri, aset apa yang dimiliki sekolah saya di 1 bulan terakhir ini. Kalau kemarin mungkin tidak ada pendidikan semacam ini, saya tidak pernah kepikiran apa sih yang ada di sekolah saya, kemudian yang bisa saya maksimalkan itu apa. Karena kemarin itu jujur saja ketika saya pertama kesini pun yang ada itu kekurangan aja yang diceritakan oleh teman-teman sejawat gitu. Bu, di sini nggak ada ini, nggak ada itu. Yang notabene kemarin saya berada di sekolah yang besar, yang aset biayanya ada, kemudian aset macam-macamnya itu tercukupi di sekolah besar, kemudian saya ditempatkan di tempat yang seperti ini, otomatis untuk menganalisa aset apa yang saya miliki itu ya luar biasa tertantang gitu begitu. Kemarin ketika teman-teman awal-awal itu menceritakan kekurangannya, saya belum bisa apa-apa karena saya belum punya modal pengetahuan di sini. Kemudian setelah mempelajari itu, saya juga langsung ketika ada rekan berbasisnya kekurangan atau menceritakannya hanya kekurangan, saya bisa menjawab karena saya sudah menganalisa ternyata sekolah saya ini luar biasa sekali Bu Fitri, apa-apa ada sebetulnya jika dimanfaatkan. Kemudian ketika tidak ada yang ada di sekolah, yang di sekolah ini tidak ada, ternyata di lingkungan kami yang sifatnya aset daerah maupun asetnya desa itu juga bisa kita gunakan gitu. Dan setelah saya mengelompokkan, mencari tahu aset-aset apa yang ada di sekolah ini, kemudian saya catat,
kemudian juga saya berangan-angan seperti apa nanti kalau misalnya program ini dijalankan, atau misalnya memaksimalkan pembelajaran anak yang terkait dengan penggunaan media atau penggunaan aset yang seharusnya mendukung gitu. Insya Allah saya sudah mempunyai gambaran gitu, karena sudah mencari tahu aset apa yang saya miliki dimiliki lembaga ini gitu. Itu Bu Fitri. Oke Bu Ita, saya sangat mengapresiasi sekali dan mengucapkan banyak terima kasih. Di sini berarti Bu Ita sudah, jadi ketika kita mendapatkan materi di pendidikan guru penggerak ini ternyata memang benar-benar langsung bisa diterapkan gitu kan, bisa benar-benar diterapkan, dan nantinya pastinya hal itu menjadi suatu perubahan yang lebih baik gitu kan. Memang benar-benar berarti kita sudah bisa merasakan sendiri manfaatnya gitu, apalagi terlebih dari tugas yang baru tadi ditempatkan yang intinya mungkin kita memang perlu adaptasi baru gitu kan, kita bisa lebih bijak dalam menghadapinya karena memang ini kan tantangan juga buat Bu Ita. Terus kemudian untuk hasil observasinya sudah untuk pembelajaran rekan sejawat sudah, alhamdulillah. Itu sudah di rancangan program yang berdampak pada itu. Nah, kira-kira yang sudah Bu Ita lakukan dalam membuat rancangan program yang berdampak pada murid itu gambarannya seperti apa? Bisa Bu dengan jelaskan. Baik Bu Fitri, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk menceritakan program yang akan saya terapkan dalam waktu dekat ke Bu Fitri. Saya kemarin coba angan-angan membuat program itu berawal dari kekurang maksimalan Bapak Ibu guru saya dalam pembelajaran intrakurikuler untuk pemenuhan itu. Jadi alasannya itu tetap medianya nggak ada, kemudian sarananya apa Bu Ita kalau misalnya kita menerapkan atau mengajari anak-anak untuk mempelajari karakteristik lingkungan, kemudian bagaimana memimpin pembelajaran, belajar sebagai pemimpin kayak gitu. Dari situ kemudian saya bilang, loh Bu, untuk memenuhi kebutuhan anak itu medianya tidak harus beli, tidak harus yang mewah, dan tidak harus pula monoton dengan YouTube yang kita lihat, kemudian dari buku yang kita lihat, tapi kita coba bisa melihat yang gitu. Kebetulan itu yang terlihat itu guru kelas 5 ketika itu. Beliau akan menerapkan atau akan mengajarkan ke anak-anak itu tentang pembelajaran IPS KD 3.2. Menanyakan pada saya, kita bagaimana kalau misalnya pembelajaran ini media yang pas itu apa? Karena waktu itu topiknya adalah bagaimana memimpin, kemudian bagaimana mengamati karakteristik lingkungan yang dimiliki. Kemudian memaksimalkan apa yang ada. Kemudian saya juga tertarik atau melihat langsung seketika itu langsung tertarik sama suasana atau karakteristik lingkungan sekolah saya Bu Fitri, yang kebetulan itu masih gembul, sedangkan saya itu orangnya senang sama hijau, senang sama cantik, taman, bunga-bunga kayak gitu. Kemudian saya sampaikan pada teman-teman saya itu tadi, bagaimana kalau kita membuat taman, kemudian dari pembuatan taman itu nanti kita gunakan untuk untuk kegiatan akademik kita, pemenuhan untuk belajar 3.2 tadi yang pembelajaran IPS yang kami sampaikan, pasnya itu kegiatannya apa. Nah, dari teman itu juga tanya, loh Bu Ita, kenapa kok taman yang dipilih? Karena taman itu kan bisa dari banyak hal yang kita nilai Bu Fitri. Itu kayak kepentingan anak-anak, bagaimana dia mengkondisikan kelompoknya, kemudian bagaimana dia berkreativitas, berpikir kritisnya itu sudah mencakup gitu. Kemudian teman saya yang tadi yang minta saran itu tadi juga langsung sepakat begitu. Oh jadi Bu Ita seperti itu bisa. Jadi kita bisa ngiras-ngiras gitu. Nah, untuk diterapkannya yang pas di kelas 5, karena kelas 6 ini nanti saat-saatnya ujian. Jadi untuk kelas 5 ini nanti kita yang mengawali intinya begitu Bu, dengan alasan
itu tadi untuk pemenuhan belajar tadi 3.2 itu. Akhirnya itu Bu Fitri saya sepakat kita lakukan sama-sama, kita susun program itu bersama, meskipun nanti yang menikmati hanya kelas 5, tapi saya kira awal yang baik. Dan untuk seterusnya, karena itu tadi kita mengambilnya intra untuk kepentingan akademik anak-anak, kedepannya juga bisa kita kembangkan menjadi jadi menurut saya program yang apa ya, untuk mengawali itu momen yang pas gitu, sesuai angan-angan saya, tapi guru-guru, bapak ibu guru itu tidak terasa gitu bahwa ini sebetulnya juga sesuatu yang kita lakukan untuk mewujudkan perubahan itu tadi. Itu nanti kan selain yang untuk mencakup pembelajaran itu tadi kan nanti dapat suasana yang asri, asetnya bisa kita gunakan di pembelajaran lain, tidak hanya di IPS tadi. Soalnya seperti itu, tinggal menerapkan saja. Kemudian kita cari juga persiapannya, termasuk mengelompokkan anak-anak untuk mengikuti. Terus itu sudah pada bawah juga bunga-bunga. Nanti kita tinggal ngepaskan kapan kita saatnya benar-benar mengamati bagaimana anak-anak itu pemenuhan KDN saya. Luar biasa sekali Bu Ita, sebenarnya programnya itu menarik sekali. Menarik, sederhana, tapi pas gitu Bu. Apa namanya, itu bisa menyesuaikan juga dari lingkungan di mana lingkungan sekolahnya Bu Ita ini kan memang luas gitu ya, luas, halamannya luas, bisa kita manfaatkan kan, dan nantinya kita bisa pencapaian dari tujuan pembelajaran juga harapan saya gitu. Nah itu tadi dari saya yang tangkap tadi berarti tujuannya itu sesuai dengan KD 3.2 ya, terutama di mata pelajaran IPS itu berarti sudah ada indikator ketercapaiannya di situ. Nah kira-kira untuk dukungan apa saja yang diperlukan untuk agar bisa terlaksananya program ini? Pastinya kan dari teman-teman sejawat itu juga sudah Bu Fitri, karena kita meskipun yang punya gawe itu kelas 5, tapi semua bapak ibu guru kita kumpulkan sama-sama, kemudian juga sepakat karena selain untuk pemenuhan kebutuhan intrakurikuler, kita juga ngarahnya untuk gaya hidup berkelanjutan menjadi kokurikuler dan ekstrakurikuler tadi. Kemudian pastinya yang kita libatkan banyak sekali Bu Fitri, utamanya pada wali murid, karena anak-anak itu setelah dibagi kelompok nanti dia akan punya tugas masing-masing, termasuk yang melibatkan wali murid adalah anak-anak harus membawa bukunya dari rumah. Nah dari rumah ini kan pasti kita ajari ke anak-anak untuk tataran masalahnya, untuk bilang ke orang tua mana yang boleh dibawa gitu. Ya di situ ternyata wali murid juga sangat senang, karena di kita juga sering ada pertemuan wali murid, kemudian paguyuban yang di grup-grup WhatsApp itu kita jalan dengan baik, sehingga ketika kita mencari tahu atau mengira-ngira bagaimana respon wali murid itu, ternyata juga wali murid sangat merespon. Dalam nyatanya ini yang sudah mulai terkumpul itu bunga-bunganya itu yang nggak biasa begitu, ya memang bunga-bunga yang cantik yang dibawa anak-anak, sehingga bunga kesayangannya itu diperbolehkan untuk menjadi milik sekolah, untuk dimiliki anak-anak di sekolah gitu. Kemudian yang pastinya terlibat kan ya anak-anak. Kalau tidak ada anak-anak yang bertanggung jawab, karena dia ngerasa bunga kesayanganku tak bawa ke sekolah, nah, otomatis kan nilai tanggung jawabnya lebih tinggi untuk memantik itu gitu. Kalau nanti hasilnya udah bagus, kemudian tercover tujuan yang untuk kelas 5 itu nanti, kemudian dikembangkan menjadi yang skupnya lebih luas lagi di kelas-kelas lain, saya kira yang terlibat juga akan lebih banyak lagi. Yang pastinya ada kolaborasi pihak sekolah dengan wali murid, karena tanpa itu juga ya program-program sekolah mungkin tidak bisa berjalan gitu kan. Yang pasti apapun itu nantinya program itu yang terbaik buat anak, pastinya orang tua sih mendukung aja. Ya pastinya kita bekali literasi yang banyak untuk anak-anak. Kenapa?
dan nanti akan berakibat seperti apa, kita akan menerima hasil yang seperti apa, kemudian manajemen risikonya nanti seperti apa ketika program itu dilaksanakan. Kita benar-benar anak-anak itu kita kasih wawasan, sehingga kalau misalnya di rumah dia menceritakan ke orang tua yang di rumah juga setidaknya juga tidak jauh dari yang kita sampaikan di sekolah, maksud dan tujuannya. Nah, kira-kira untuk tantangannya sendiri ini masih agak sedikit Bu Fitri, karena kebetulan itu sama-sama sepakat. Oh iya, sepakat Bu Ita, karena memang dan kalau bicaranya kan tidak uang lagi Bu Fitri. Kalau kita bikin program kemudian konteksnya adalah biaya finansial, nah itu pasti penolakan banyak. Tapi ini kan tidak, jadi penolakannya hanya mungkin, Bu, ini mau menjelang musim kemarau, nanti gimana, kayak gitu. Tantangannya iya, tantangannya itu, penolakannya itu justru dari teman-teman sejawat sendiri. Kalau anak-anak sih sangat antusias ketika suruh itu. Kemudian juga tidak perlu saya menjelaskan, teman-teman yang lain, utamanya pada guru kelas 5-nya itu memang bilang, loh, yuk, ini kan justru menjadi tantangan bagi anak-anak di musim kemarau, tapi kalau dia bisa tetap merawat bunganya yang dia bawa dari rumah, yang notabene dia, menurut dia itu bunga paling cantik di rumahnya, dibawa ke sekolah, pasti bagaimana caranya dia merawat, dan dari bagaimana caranya dia merawat itu menjadi suatu nilai. Baik Bu Ita, kita langsung masuk ke perkembangan komunitas praktisi ini, di mana Bu Ita sudah mulai merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah ini, dan bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bu Ita? Untuk terkait hal tersebut Bu Fitri, kami sudah memulainya, atau kami sudah sedikit banyak sudah melaksanakan itu, utamanya pada penyusunan program yang akan kita terapkan sama-sama dalam waktu dekat. Itu berangkat dari guru saya yang memang menanyakan aset apa yang pas kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak di pembelajaran IPS tadi 3.2 itu seperti apa Bu Ita gitu, karena teman-teman mungkin juga sudah mulai tahu ya bahwa kita sedikit banyak punya pengalaman yang lebih dibanding teman-teman yang belum CGT. Jadi jadi sedikit banyak itu sudah mulai ngebuka hatinya, nggak gengsi untuk menanyakan seperti apa gitu. Kemudian yang menjadi keluhan itu saya sampaikan bagaimana kalau misalnya kita bikin taman sekolah tadi. Nah, berarti kan berawal dari keluhan guru saya Bu Fitri yang akan Bu, kalau ini gimana, kita nggak punya ini, nggak punya itu, sehingga sama-sama kita punya kepikiran bahwa kalau misalnya dari ngobrol-ngobrol berdua aja dengan guru kelas 5 itu, bagaimana kalau kita membuat ini gitu. Jadi program ini kita gunakan awal-awalnya itu untuk pemenuhan belajar anak, kemudian nanti bisa dikembangkan di lain-lain gitu. Terus guru saya sepakat, guru kelas 5, iya kita gitu. Nah, dan pastinya dari situ kan butuh penyusunan program yang tidak mudah, karena bagaimanapun meskipun pada saat ini yang kita lakukan sederhana, tapi kita berharap semakin berkembang, kemudian semakin menjadi ikon di kita program itu, karena kita mengangkat taman sekolah itu Bu Fitri. Nah, dari situ kemudian dari obrolan-obrolan berdua kemudian berkembang, lah akhirnya bagaimana menyusunnya gitu. Bagaimana nanti Bu Ita, jadi siapa saja yang kita libatkan, kemudian saya mendukung apa, menolong apa, karena yang berkegiatan kelas 5. Kemudian ada kesempatan juga ketika itu ada pembinaan guru, karena pembinaan guru itu saya lakukan 2 minggu sekali pada jam hari Senin. Nah, pas banget obrolan-obrolan saya dengan teman saya kelas 5 itu, guru kelas 5 itu, kemudian saya angkat ke rapat guru gitu. Saya sentuh sedikit, ternyata dari situ juga macam-macam tanggapan gitu. Jadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu, ini ada beberapa keluhan dari guru kelas 5 untuk memenuhi pembelajaran ini biar menyenangkan
disesuaikan sesuai dengan karakteristik lingkungan kita yang kita punya lingkungan sekian banyak, kemudian bisa kita gunakan dengan baik utamanya di pembelajaran sehari-hari. Harus disampaikan juga oleh saya dan guru kelas 5 itu tujuan dari program yang kita buat, ternyata teman-teman juga sudah menyetujui begitu. Kita mulai. Baik Bu Ita, sekarang kita sudah bersama dengan Bu Narni. Iya. Bu Narni, salam kenal Bu Narni. Terima kasih Nirma sudah bersama Bu Ita mulai kemarin merancang membuat RPP ya, kemudian terus dengan apa namanya mempraktekkan di kelas, kemudian ada supervisi akademik dari Bu Ita. Terima kasih atas dukungannya, terus membersamainya. Mudah-mudahan nantinya ke depan itu bisa jadi apa ya, bahan evaluasi kita dan nantinya bisa bermanfaat untuk anak-anak. Baik, sekarang kita masuk ke dialog pasca observasi, di mana nanti di dialog ini dengan menyampaikan tujuan dari percakapan, kemudian analisis. Kemarin panjenengan sudah melakukan observasi Bu Ita, panjenengan menganalisa seperti apa gitu kan, capaian-capaiannya seperti apa gitu, dengan bisa diskusikan, kemudian nanti panjenengan melakukan percakapan umpan balik juga, terus kemudian nanti area pengembangan di mana nanti dengan rencana pengembangan ke depannya itu seperti apa, dengan bisa diskusikan. Kemudian nanti aksi dari pengembangan diri itu apa, nanti bisa dimodifikasikan. Kemudian nanti ada refleksi diri dari latihan kucing. Nanti di sini saya akan menilai bagaimana teknik kucing yang telah dilakukan Bu Ita pada Bu Narni. Nah itu nanti saya akan menilai dan waktunya sepenuhnya saya berikan kepada Bu Ita. Atas waktu yang diberikan, Nani mohon izin nanti saya ada sedikit wawancara sama Bu Nani setelah kemarin melakukan pembelajaran di kelas 5, kemudian saya sempat menunggui, ada beberapa catatan juga yang ada di saya, kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Bu Nani. Jadi mohon izin relax kawan. Lagi tidak sibuk ya. Punten kalau misalnya banyak kegiatan terpaksa meninggalkan sedikit. Baik, Bu Nani, bisa saya mulai untuk menanyakan beberapa hal pada Bu Nani. Yang pertama, Bu Nani kemarin melakukan pembelajaran di Kelas 5. Kemudian mata pelajarannya IPA. Untuk refleksi kegiatan Bu Nani bisa menceritakan selama pembelajaran itu berlangsung, menurut Bu Nani adakah catatan-catatan atau adakah hal-hal yang menarik yang bisa disampaikan pada saya selaku refleksi diri Bu Nani? Terima kasih Bu Ita, karena menurut saya itu masih juga banyak kekurangan dalam pembelajaran saya kemarin. Karena apa? Saya juga mengingat karena saya itu belum sering melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, karena saya masih monoton, sering berceramah, dan saya juga tidak menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi, terus juga tidak pernah memberikan anak-anak sumber referensinya, misalkan dari video, anak-anak itu masih menggunakan buku teks. Nah, di dalam RPP saya itu saya ini kelebihannya saya itu sebenarnya sudah menggunakan PBL, Pattern Basic Learning, yang berpusat pada murid, karena apa, anak-anak itu belum terbiasa. Jadinya saya itu harus berusaha mengaktifkan anak ini beraktif, karena belum terbiasa. Saya membuat sistem berkelompok, bagaimana saya memberikan anak-anak itu biar berpikir kritis itu belum terbiasa. Nah, langkahnya insya Allah saya akan mengulang-ulang terus sistem pembelajaran yang bervariasi agar anak-anak itu terbiasa. Baik, Bu Nani, terima kasih. Ternyata itu menurut Bu Nani jalannya atau apa yang sudah dilakukan Bu Nani di pembelajaran yang kemarin kita sama-sama observasikan itu. Jadi intinya
kelebihan dan kekurangan, kemudian nanti akan ditingkatkan seperti apa, kemudian yang dikurangi yang perlu dijaga seperti apa. Terima kasih Bu Nani, karena kemarin banyak saya lihat itu anak-anak lebih aktif, kemudian menjadi suasana belajar yang memang berbeda dari biasanya, yang awalnya memang Bu Nani jujur, oh ini belum berpisah pada sisa, kemudian kita coba sama-sama. Setelah Bu Nani juga memperhatikan bagaimana dulu saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Bu Nani sudah menerapkan di kelasnya, dan alhamdulillah menurut Bu Nani sudah puas nih untuk start langkah selanjutnya mengajar yang baik seperti apa. Terima kasih Bu Nani. Kemudian izin lagi bertanya ke jabatan selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya, yaitu dekat boleh Fitri. Saya nggak paham ini topik percakapan dan catatan itu. Baik, terima kasih Bu Nani, tadi sudah menceritakan bagaimana perasaannya, kemudian perbaikan apa yang sudah kira-kira menjadi modal untuk kedepannya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana rencana tindak lanjut Bu Nani setelah kemarin melaksanakan pembelajaran yang benar-benar kita rancang berdiferensiasi dan berpusat pada siswa. Terima kasih Bu Ita. Rencana saya akan memperbaiki rencana pembelajaran saya agar lebih baik lagi, dan saya juga akan berusaha meningkatkan kompetensi diri saya dengan mengikuti diklat-diklat. Mungkin saya belum paham untuk pembelajaran diferensiasi itu kan harus memetakan kebutuhan murid dari minat belajar, profil, dan seperti itu. Nah, di dalam pembelajaran diferensiasi itu juga mengandung 3 aspek dari konten, produk, dan prosesnya. Jadi selama ini saya masih belum begitu paham. Insya Allah saya juga akan meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan mengikuti diklat-diklat, karena guru di zaman 40 ini, di abad 40 dihimbau diharapkan untuk pemerintah selalu mengikuti perkembangan zaman. Ya, jangan terkalahkan, memang peran guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi, tapi seorang guru juga harus mengikuti perkembangan. Luar biasa. Jadi contoh ini tanya ya Bu Nani, contoh yang diklat-diklat yang akan Bu Nani ikuti itu yang mana dan seperti apa mungkin Bu Nani belum tertarik dengan kegiatan program guru pembina sama yang saya lakukan ini, mungkin seperti apa Bu Nani? Nah, saya juga akan insya Allah saya juga akan ikut program guru penggerak. Terus saya juga saya selalu mengikuti di PMM Bu, kan banyak materi-materi webinar dan sebagainya, dan juga insya Allah juga akan mengikuti pembatik di level 1 tahun 2023. Luar biasa Bu Nani, terus ditingkatkan, kemudian jangan lupa untuk berbagi praktikal dengan rekan-rekan gitu. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang Bu Nani belum pahami, mungkin kita bisa saling berbagi. Yang kebetulan saya sudah secara teori kemudian dipraktikkan bersama teman-teman itu luar biasa yang saya dapat dari guru program guru penggerak. Jadi nanti semoga saya doakan Bu Nani juga segera bisa menyusul di tahap selanjutnya. Kemudian yang sudah dimiliki sekarang berbagi sedikit pun, ketika kita punya niatan berbagi, kemudian kita punya niatan yang baik untuk pembelajaran selanjutnya yang berpusat pada siswa itu, insya Allah luar biasa. Kalau ada Bu Nani di masing-masing kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, insya Allah sekolah kita bisa luar biasa mengajar. Dan termasuk program-program yang kita rancang kemarin, karena kegigihan Bu Nani, insya Allah nanti tercapai dengan lancar. Itu terima kasih Bu Nani. Untuk selanjutnya terus ditingkatkan, kemudian kolaborasi dengan teman-teman, juga sharing-sharingnya saya dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa namanya tuh? Oke, baik Bu Nani, dari apa yang
disampaikan Bunda Nuni tadi, untuk area perkembangannya adalah penyanyi akan lebih semangat lagi mengikuti diklat-diklat dan lain sebagainya. Kemudian ini hal yang sangat menarik dari percakapan kita hari ini, dan menurut Bunda Nuni yang paling menarik atau apa saja yang menarik dari percakapan kita di hari ini? Iya, mulai dari proses pra observasi sampai proses observasi dan pasca. Karena saya mengamati Bu Ita itu mengikuti guru penggerak, ternyata apa saya hanya mengintip itu Bu, ternyata banyak ilmu yang luar biasa, wow keren di guru penggerak. Nah, jadi ini saya mau sebagai motivasi saya, insya Allah saya juga akan mengikuti program guru penggerak yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbud. Doakan dan semoga saya juga bisa bergabung di grup. Insya Allah nanti masih sampai angkatan 11. Ini sudah daftar ya angkatan ini. Angkatan 9 ini ya. Iya. Baik, Bunda Nuni, terima kasih sudah luar biasa percakapan kita kali ini. Saya harap percakapan kita hari ini bermanfaat dan lebih baik lagi ke depannya, kemudian semakin memotivasi lagi baik diri saya maupun diri Bunda Nuni, kemudian bisa diterapkan di teman-teman kita. Terima kasih, terus berkarya, terus meningkatkan kompetensi diri. Terima kasih, kita sambut di lain kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ita, alhamdulillah kita sudah melalui di sesi pendampingan tadi, dan ini kita masuk ke sesi akhir. Jadi sebelum kita mengakhiri pendampingan kelima kali ini, sebaiknya kita refleksikan kira-kira setelah Bu Ita menjalankan program guru penggerak ini dari awal sampai ini mau mendekati akhir, kira-kira materi apa yang benar-benar Bu Ita kuasai, kemudian memang sudah diterapkan di lembaga Bu Ita? Ya, baik Bu Fitri, terima kasih pertanyaannya dan mohon izin untuk menjawab. Jadi kalau menurut saya materi yang paling saya kuasai dan saya sangat senang itu ya pada akhir-akhir modul begitu. Yang pertama karena masih anget-angetnya dan saya semangatnya karena saya harus berusaha mengaplikasikannya. Kalau yang dari modul 1 itu kan kemarin kita sudah belajar berpusat pada siswa, kemudian bagaimana kita memperlakukan murid di kelas dan sebagainya, itu karena sudah saya aplikasikan, otomatis yang untuk modul terakhir ini menjadi sesuatu yang masih membara di hati saya gitu. Dan kebetulan sekali pada modul ini memang cocok atau momen yang pas bagi saya untuk mengetahui bagaimana karakteristik lingkungan, kemudian bagaimana menggunakan aset-aset dengan baik, memaksimalkannya, yang belum ada bagaimana caranya untuk memenuhi seperti itu. Jadi menurut saya luar biasa, kemudian menjadi sesuatu yang mencerahkan bagi saya. Betul-betul yang tadinya saya nggak tahu apa-apa tentang bagaimana aset, kemudian aset ini yang baiknya kita gunakan seperti apa, kemudian kita berpikir kritis pada lingkungan sekitar kita, bagaimana membuat atau menggunakan aset itu sebaik-baiknya. Itu menjadi hal yang sangat menarik pada saat ini begitu. Jadi menurut saya harus berterima kasih banyak tentang program guru penggerak ini, kemudian pendampingan dari Bu Fitri, kemudian juga motivasi dari fasilitator, kemudian dari teman-teman juga berbagi-bagi pengalaman, berbagi situasi, itu sangat pas sekali di momen-momen saya. Bagaimana saya menjadikan lembaga saya ini lebih dicintai masyarakat, dan lebih berguna lagi, lebih memaksimalkan lagi untuk pembelajaran anak. Memang di modul 3 ya, modul 3 ini memang gongnya gitu. Jadi di pendidikan guru penggerak ini memang inti dari
semua yang sudah kita pelajari itu di modul 3. Di sini juga saya pribadi sendiri ya banyak sekali ilmu baru yang kita dapatkan di Iya, situ betul. gitu, apalagi terutama Bu Ita sekarang sebagai pemimpin pemimpin di lembaga ini, berarti memang materi itu yang kita dapatkan ternyata memang sangat mendukung di dalam kinerjanya Bu Ita sendiri, dan akhirnya bisa benar-benar kita terapkan gitu. Jadi bisa kita langsung praktek gitu, kita dapat materi dan kita langsung bisa praktek di situ. Mungkin kelebihannya di situ. Jadi memang hal ini jadi hal yang menarik tentunya. Nah, kira-kira selain itu, selain yang tadi benar-benar menarik buat kita, nah kira-kira mungkin ada materi yang mungkin perlu dikuasai lagi lebih dalam atau yang masih membingungkan, mungkin dari modul 1 sampai 10 modul. Kalau untuk membingungkannya sih nggak ada Bu Fitri, karena alhamdulillah saya punya Bu Fitri yang terus mendampingi saya. Namun saya masih susah untuk menerapkannya itu pada pembelajaran KSE. Bu Fitri, bagaimana kita mengelola emosi dengan baik itu memang tidak mudah. Namun demikian ketika kita melakukan suatu kegiatan yang sifatnya harus ini loh, di jalan keluarnya, mencari jalan keluarnya, kemudian bagaimana kita bersabar, kemudian bagaimana kita mengajak seseorang itu untuk baik tapi dengan tetap dengan menggunakan emosi yang baik, kemudian mengajaknya juga dengan pelan-pelan, itu di pembelajaran KSE begitu. Jadi ketika kita punya masalah kemudian sedikit emosi itu langsung teringat, meskipun ini modul yang sudah berlalu itu langsung teringat, aduh masa saya guru penggerak kok nggak bisa mengontrol emosi gitu. Itu juga sangat luar biasa begitu. Saya harus semakin memperdalam lagi bagaimana kontrol emosi itu dan bagaimana tahapan-tahapannya benar sehingga menemukan solusi yang pas. Itu yang perlu masih akan saya pelajari lagi, akan saya baca lagi, dan masih sangat kalau misalnya diukur bagaimana saya menerapkan KSE itu dengan baik, itu kira-kira belum mencapai 80%. Jadi saya masih 70%. Jadi saya masih perlu banyak baca, meskipun modul itu berlalu, namun luar biasa mengingatkan saya bahwa ketika emosi itu ini yang harus kita lakukan. Kemudian praktek-praktek coachingnya untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah pada anak buah kita, guru-guru kita yang mempunyai kesulitan atau bagaimana itu, saya harus lebih banyak lagi belajar. Jadi saya buka lagi modul yang untuk materi itu saya ikhlas gitu. Saya senang gitu. Mungkin nanti kalau sudah ini mulai kegiatannya sudah mulai berkurang, bahkan nanti kalau sudah program guru bergerak ini selesai, saya akan kembali mempelajari modul itu biar lebih kuat lagi. Karena memang untuk kita mengendalikan emosi, kontrol emosi itu sangat itu juga tantangan juga buat kita gitu kan. Tapi jika kita misalnya sudah benar-benar bisa menguasai materi itu, kemudian kita bisa mengendalikannya dan kita sangkutkan atau kita itu dengan modul berikutnya, itu dengan nilai-nilai kebajikan tadi kita sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana kita harus bersikap gitu kan ketika kita menemukan suatu masalah. Nah, itu sepertinya nantinya bisa terus berkelanjutan. Semoga Bu Fitri, karena itu senang sih saya mempelajarinya. Cuma kemarin karena kita terdeadline waktu ya Bu Fitri, jadinya untuk pengembangan ke arah situ belum maksimal. Semoga nantinya tetap, jadi walaupun program kita sudah selesai, bisa terus dikembangkan lagi, itu terus bisa terus berbagi praktik baik ya tentunya pada teman-teman, khususnya di lingkungan sekolah ini dulu, kemudian nanti bisa ke lembaga lain seperti itu. Terus untuk ini Bu Ita, kegiatan untuk di PI 6, jadi saya mengingatkan Bu Ita untuk menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei kemarin yang di awal, gimana kan sudah menginput survei itu di kegiatan pendampingan 3. Nah, ini nanti di kegiatan pendampingan 6, sebelumnya kita melakukan pendampingan 6, jadi kan sudah mulai menginput, jadinya maksudnya sudah selesai. Karena saya masih ada jam kedua dalam pamit ini.
Waalaikumsalam. Jadi nanti Bu Ita menyebarkan, terutama nanti di print lagi tetap ya Bu, 5 guru, Iya, terus 5 siswa. Itu sama isiannya yang kayak kemarin. Oke, tapi baiknya jenengan bisa dibuka lagi di PI 6 Oh iya sih. gitu, karena nanti itu pengaruh dari persentase. Kemarin kan teman-teman ada yang kemarin grade-nya kok saya baru 90, terus ternyata teman satunya sudah 93. Nah itu ternyata di situ di LMS. Jadi ketika misalnya ini kita ada tulisan klik di sini gitu loh kita, ada klik di sini terus kita harus mengunduh. Nah itu memang harus kita buka. Nah itu mempengaruhi dari grade-nya. Jadi tetap nanti yang jenengan bisa bantu di PI 6. Siap. Siap Bu Titi. Nah itu Ya, jadi mohon nanti bimbingannya terus nanti bagaimana. itu nanti diunggah di LMS ya. Jadi Oke. sebelum kita Berarti sama pertemuan, kayak dulu itu ya, ya? sebelum kita pertemuan jenengan sudah mengunggah. Terus kemudian untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset kemarin jenengan sudah sampai di mana, dan itu untuk pemenuhan modul aksi nyata modul 3.2. Saya sudah ngundang Bu Putri. Oh sudah. Sudah. Berarti itu jenengan Di sudah LMS. melampirkan notulen, Iya sudah. kemudian Foto rapat. foto, Iya. kemudian hasilnya. Iya. Nah itu sudah mencakup 5 aktor. Iya. Iya. Nah, oke. Berarti nanti ketika nanti kita pendampingan ke-6 itu jenengan sudah unggah kan pendampingan ke-6, nanti salah satu aktor itu kita ajak diskusi bersama di PI 6.